Gerund, bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Pengertian gerund sendiri adalah bentuk kata kerja yang diubah menjadi kata benda secara fungsi dengan menambahkan akhiran ing atau yang kita sebut dengan istilah verb ing. Gerund digunakan untuk merujuk pada tindakan atau kegiatan sebagai suatu objek atau konsep. Seperti halnya kata benda lainnya, gerund adalah kata kerja yang berimbuhan verb ing, imbuhan ing di belakang kata kerja yang berfungsi sebagai noun. Sebagai noun, gerund bisa ditempatkan sebagai subjek, objek, complement, apositif, heard of, gerund phrase, dan adverb. Nah, mereka difungsikan layaknya si kata benda. Intinya, gerund itu verb ing, verb yang ketambahan akhiran ing, verb 1 yang ketambahan akhiran ing, yang difungsikan layaknya kata benda. Sedangkan dalam noun phrase, gerund bisa berfungsi juga sebagai penjelas kata benda dan sebagai inti dari noun phrase-nya. Nah, biasanya kalau yang inti namanya ya jadi gerund phrase. Bentuknya sendiri, gerund ada dua macam, ada basic gerund atau gerund yang isinya hanya verb ing-nya saja dan gerund phrase. Gerund phrase ada dua kategori ya. Biasanya di sini tetap dianggap basic phrase, nggak masalah. Nanti kita bahas satu persatu. Pola gerund, kata kerja yang berimbuhan ing yang berfungsi sebagai kata benda, mempunyai pola ketika simple berbentuk verb ing aktifnya, pasifnya being verb 3, nonverbal being anak. Untuk perfect, having verb 3 ketika aktif, pasifnya having been verb 3, nonverbal having been anak. Anak di situ apa sih? Adjektif, noun, adverb atau pronoun. Rangkaian kata pada gerund bisa dilihat sama halnya dengan rangkaian kata dari kalimat dengan menghilangkan subjek seperti di bawah ini. Jadi kita ambil kata kerjanya saja, atau kata kerja dengan objeknya, atau kata kerja dengan adverbnya, atau kata kerja dengan objek atau adverb, atau kata kerja dengan adjektif, juga ada beberapa seperti itu. Nah, biasanya rangkaian ini bisa kita sebut gerund phrase, tapi nggak masalah ya kalau kita anggap juga basic of gerund, karena ada perbedaan gerund phrase dan rangkaian ini nanti. Bentuknya sendiri ada dua tadi, basic gerund dan gerund phrase. Contoh rangkaian kata pada gerund bisa dilihat sama halnya dengan rangkaian kalimat tadi dengan menghilangkan subjek. Contohnya, ketika verb ing saja, contoh makan, kita translate jadi eating. Makan makanan, eating some food. Makan di restoran, eating in the restaurant. Kalau eating some food hanya terdiri dari verb, kata kerja, dan objeknya. Eating in the restaurant terdiri dari verb dan adverbnya. Eating some food in the restaurant, makan makanan di restoran. Verb, objek dengan adverbnya. Nah, kalau mau ada adjektif juga nggak masalah ya. Di sini tidak saya munculkan. Contoh making happy juga nggak masalah. Ketika simple pasif, contohnya kalau tadi simple aktif, sekarang simple pasif. Being taught, diajar. Being verb 3 aktif. Simple ya, yang simple ini. Diajar olehku, being taught by me. Verb plus objek berupa pelaku. Diajar di kelas, being taught in the class, dengan verb in the class. Being taught by me in the class, dengan objek dan adverbnya.
Contoh untuk perfect gerund biasanya digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi lebih dulu daripada peristiwa lain yang mengikutinya. Contohnya, having eaten, makan, tadi sama ya sebenarnya ya, sudah makan, atau kita mau munculkan makna seperti itu juga nggak masalah. Having eaten some food, makan makanan. Nah, verbnya kita verb in-kan berbentuk having eaten. Nah, having verb 3. Having eaten in the restaurant, makan di restoran. Having eaten some food in the restaurant, ada objeknya dan adverbnya, juga nggak masalah. Ketika pasif bagaimana? Bisa nggak? Bisa juga. Having been verb 3 yang kita gunakan. Having been taught, diajar. Having been taught by me, diajar olehku. Having been taught in the class, diajar di kelas. Having been taught by me in the class, diajar olehku di kelas. Nah, mau hanya verbnya saja, verb plus objek dan lain sebagainya, bisa. Thanks for watching.